Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah yang masih ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan aljabar, lebih tepatnya pada materi faktorisasi aljabar. Untuk faktorisasi aljabar, kita awali dengan bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini ada bentuk umumnya untuk faktorisasi atau pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Maaf, dengan A tidak sama dengan 1. Maksudnya dengan tidak sama dengan 1 itu bisa 2, bisa 3. Jadi bukan 1. Ya. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Contohnya ini kan ada bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, kalau lihat soal di sini kan ada 6X, 3 berarti A-nya 6, B-nya 11, C-nya 3. Nah, di sini kita lihat bentuk umum. Bagaimana cara menyelesaikan? Yang pertama adalah kita kalikan dulu A kali C. Nah, A kali C kita kalikan. Nah, hasil dari A kali C itu adalah jika dikalikan ketemu nilai AC, jika dijumlahkan ketemu nilai B. Gitu. Caranya gimana? Nah, di sini kan ada syarat jika dikalikan sama dengan AC, kemudian jika dijumlahkan sama dengan si B ini. Yang pertama kita uraikan. Setelah ketemu nilai nilai yang kita cari, ini kan diuraikan. Pertama PQ tambah QX itu sama dengan nilai dari B. Nah, ini tuh kan sama dengan dari nilai B. Kemudian jika dikalikan A kali C itu bilangannya sama. Nah, untuk lebih memudahkan kita lihat contoh soal berikut. Ya. Ini bentuk umumnya. Seperti ini, Kak. Di sini ada soal 6x pangkat 2, kemudian dikurangi 11x ditambah 3. 6x pangkat 2 kurangi 11x tambah 3. Cara yang pertama adalah kita kalikan si A ini. A kali C, A-nya 6, B-nya negatif 11, C-nya 3. A kali C 6 kali 3 sama dengan berapa? 18. Ketemu kan 18? Nah, berapakah bilangan ini? Jika dikalikan, bilangan itu ketemu dengan angka 18, hasil dari 6 kali 3. Jika dijumlahkan, ketemu dengan angka negatif 11. Negatif 11 yang mana? Nih, yang ini. Dikalikan ketemu 18, dijumlahkan ketemu dengan angka negatif 11. Siapakah bilangan itu? Maka kita bisa tentukan bilangannya adalah 9 dikali 2. Nah, positif negatifnya harus diperhatikan. 9 kali 2, 18, betul. Tapi kalau 9 tambah 2, kan 11, bukan negatif. Maka negatif 9 ditambah negatif 2. Nah, bilangannya di sini harus negatif. Gitu. Maka ditemukanlah negatif 9 sama negatif 2. Kenapa negatif 9 sama negatif 2? Karena 9 kali 2 sama dengan 18. Negatif 9 tambah negatif 2 sama dengan negatif 11. Ketemulah bilangan itu. Maka kita uraikan 6x pangkat 2 dari sini. Kemudian negatif 2x sama negatif 9x yang telah kita temukan ini. Dari ini yang ini. Dari tadi kita bahas. Ditambah dengan 3. Ya, ditambah dengan 3. Kemudian dikurangi dengan 11x. Nah, 11x-nya kita masukkan lagi di sini. Ya, diuraikan gitu. Nah, negatif 11x diuraikan menjadi sini ya. Oke, udah bisa dipahami Kak? Ya, 11x diuraikan menjadi negatif 2 sama negatif 9. Nah, yang ini ya. Nah, ini diuraikan. Negatif 11x diuraikan menjadi negatif 2x dan negatif 9x. Maksudnya seperti ini. Ini dipisah. Bentuknya ini kan. Nah, kemudian turunkan 6x sama negatif 2x. Kalau difaktorkan menjadi apa? 2x kali 3x berapa? 6x pangkat 2. Kemudian 2x kali negatif 1 sama dengan negatif 2x. Sama. Kemudian yang ini. Negatif 3 kali 3x berapa? Negatif 9x. Negatif 3 kali negatif 1 positif 3. Maka ditemukanlah ini. Maka kita ambil 2x sama negatif 3. 3x sama negatif 1 kan sama. Nah,
Kita kelompokkan, setelah uraikan kelompokkan, maka menjadi yang pertama 3x kurangi 1, dan yang kedua 2x dikurangi 3. Atau sama, dibalik juga sama. Seperti itu, Kak. Jadi yang pertama, diuraikan dulu. Ini 6 kali 3 berapa? 18. Negatif 11 itu negatif 2 sama negatif 9. Nah, setelah diuraikan baru dikelompokkan. Seperti ini. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, pertama kita kalikan dulu kan. 3 kali negatif 12. Ketemu berapa? Negatif 36. Dikalikan kan ketemu negatif 36. Kalau dijumlahkan harus ketemu dengan positif 5x. Siapakah bilangan itu? Maka kita tentukan di sini dikalikan sama dengan negatif 36. Dijumlahkan sama dengan positif 5. 5x ya, 5x. Berarti siapa bilangan itu? 5 aja mungkin di sini. Oke, maka dikalikan 36 dijumlahkan 9 siapa ya? Perhatikan positif dan negatif. Hasil kalian 36 adalah 9 kali 4. Betul kan? Nah, ini harus ada negatifnya nih. Nah, maka gimana? Tapi harus ketemu juga dijumlahkan dengan 5. Maka 9-nya harus bernilai positif, ininya harus bernilai negatif. Gitu kan? 9 ke negatif 4 berapa? Negatif 36. Kemudian kalau dijumlahkan kan 9 ditambah negatif 5 kan? Maka ditemukanlah bilangan itu adalah 9 dan negatif 4. Oke, kemudian masukkan ke sini. 3x ya 3x dari sini, kemudian 9x sama negatif 4x dari mana? Ini adalah dari bilangan yang kita cari. Dikalikan sama dengan negatif 36, dijumlahkan sama dengan 5x. Siapakah bilangan itu? Bilangannya adalah 9x dan negatif 4x. Kemudian dikurangi 12 dari sini. Nah, ini 5x diuraikan menjadi 9x dikurangi 4x. Ini kan? Nah, setelah itu kita kelompokkan. 3x kali x berapa? 3x pangkat 2 kan? 3x kali 3 berapa? 9x. Kita kelompokkan dulu. Kemudian 4 kali x berapa? 4x. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Sama kan? Tidak merubah hasil. Kita kelompokkan, setelah itu kita ambil. Di sini kan ada sama 3. X tambah 3 dan X tambah 3. Masukkan X tambah 3. Kemudian kita ambil yang depan di sini. 3x dan negatif. 3x sama negatif 4. Oke, maka hasilnya adalah ini atau ini. Paham ya, Kak? Oke, selanjutnya nih untuk lebih memahami, yang pertama bagaimana? Pertama adalah si 12 ini, 12 dikali negatif 5 sama dengan negatif 60. Kemudian yang kedua, nah, siapakah bilangan jika dikalikan menghasilkan negatif 60, dikalikan menghasilkan negatif 60, dijumlahkan menghasilkan negatif 17. Apakah bilangan itu? Nah, caranya kita tinggal cari kira-kira siapakah bilangan itu. Nah, berarti kan kalau dijumlahkan negatif 17 dikalikan negatif 60, nah kira-kira berapa ya? Berarti kan kita bisa coba masukkan 20 dan 3. Kalau 20 kurangi 3 berapa? 17 kan? Nah, berarti ininya harus negatif. Nah, negatif 20 tambah 3 berapa? Negatif 17 kan? Kalau dikalikan, coba negatif 20 dikali 3 berapa? Positif. Negatif 60. Maka diketahuilah bilangan itu adalah negatif 20 dan 3. Setelah itu kita masukkan di sini. Maka 12x dari sini kan. Dan ini negatif 20xy dan 20xy itu dari mana? Dari dikalikan menghasilkan negatif 60 dijumlahkan menghasilkan 17. Kemudian masukkan negatif 5y pangkat 2 di sini. Kemudian kelompokkan di sini ya supaya maksudnya ini tuh 3x kurangi 5y dan 3x kurangi 5y ada yang sama. Oke. Kemudian kita ambil 1. Nah, di sini coba 4x kali 3x berapa? 12x pangkat 2. 4x kali negatif 5y berapa? Sama dengan negatif 20xy. Sama kan? Y kali 3x berapa? 3xy. Y kali negatif 5, y 5y pangkat 2. Ketemu kan, Kak?
Maka kita ambil salah satu di sini 3x kurangi 5y, ya kan? Dan 4x ditambah y ini. Maka inilah hasilnya. Begitu ya Kak, tahapannya. Ini kuadrat sempurna. Sebenarnya banyak cara ya untuk mencari faktorisasi aljabar. Nah, ada juga cara contohnya gini. 6x pangkat 2 dikurangi 11x tambah 3. Cara faktornya gimana ya? Nah, kita buat faktor seperti ini. Berarti kalau 6x itu berapa kali berapa? Ayo, berapa? Apa, Cing? Nah, tadi udah dibuka. Nah, di sini kan berarti kalau 6x itu 3x kali 2x. Oke. Nah, ini dikalikan sama ini harus ketemu dengan dikalikan ketemu dengan 3 ini dijumlahkan ketemu dengan negatif 11. Berarti berapa? Di sini. 1 kali 3 kan? Nah, di sini berarti kan negatif. Coba negatif 1 kali 2x berapa? 2x kan? Negatif 3x kali negatif 3x berapa? Negatif 3. 9x. Nah, ini negatif 11x. Sama kan? Maka jawabannya adalah 3x kurangi 1 sama 2x kurangi 3. Banyak cara Kak, ini hanya salah satu cara dekingnya. Jadi kita langsung faktorkan, dijumlahkan, ketemu dengan apa namanya? Dijumlahkan ketemu dengan negatif 11x. Penjumlahan dari mana? 1 kali 2x, negatif 2x. 3x kali negatif 3, negatif 11x. Kemudian jika dikalikan, ketemu dengan 3 ini. Gitu. Ya, ini cara lain. Tapi kalau mau cara yang sebelumnya juga boleh. Kemudian selanjutnya, nah ini seandainya ada contoh soal, wah ini kepotong nih. Ada soal yang contohnya A-nya sama dengan 1. Nah, kita ambil contoh aja di sini ya. Maaf ini kepotong. Contohnya ada soal x pangkat 2 tambah 10x tambah 25. Nah, ini kan apa namanya? Sama dengan 1 ya. Pakai cara yang cepatnya coba. Kita langsung faktorkan. X sama X kuadrat. Dijumlahkan 10 dikalikan 25. Siapakah itu? Ya 5 sama 5. Dijumlahkan 10 dikalikan 25. Positif sama positif, ya kan? Dikalikan sama dengan 25, dijumlahkan sama dengan 10. Ya 5 kali 5, 5 kali 5. Positif, positif. Ketemulah ini. Begitu ya Kak? Nah, banyak cara kok. Ini cara yang salah satunya. Nah, operasi pecahan bentuk aljabar. Jadi kalau untuk operasi pecahan bentuk aljabar, pembilang dan penyebutnya disamakan, kemudian disederhanakan, yang sama dicoret. Nanti langsung ketemu pembilang sama penyebut. Nah, faktorkan dulu, kemudian disederhanakan. Kemudian nanti bisa diambil kesimpulannya ya. Ini ada tahapannya. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0, maka diperoleh pecahan baru yang senilai tapi menjadi lebih sederhana. Jadi disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh ini. 4A dikurangi 12B per 8. Caranya gimana? Ya sederhanakan. 4A dikurangi 12B, faktorkan. 4 dikeluarkan 4 kali A, 4A. 4 kali negatif 3B, negatif 12B per 8. Coretkan di sini. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Ini jawabannya. Faktorkan juga sama. X pangkat 2 dikurangi 4X. Faktorkan X kali X tambah 4. Nah, yang ini difaktorkan. Menjadi X tambah 4 dikali X kurangi 4. Nah, setelah itu yang sama dicoret. Menghasilkan X per X kurangi 4. Gitu. Yang sama dicoret. Kemudian kalau yang ini gimana? Caranya kan tadi udah dibahas ya. Pertama, faktorkan M kali M sama dengan M pangkat 2. Dikalikan menghasilkan negatif 6. Dijumlahkan menghasilkan M atau 1. Ketemulah M tambah 3 dan M kurangi 3. Kurangi 2. Maaf, ini juga difaktorkan. 2M pangkat 2 tambah 6M. Ini kan 2M kali M tambah 3. Difaktorkan, kemudian yang sama dicoret. Ini. Nah, hasilnya adalah M kurangi 2 per 2M. Begitu Kak. Diulang-ulang ya Kak materinya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat, dan mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.